nggak ada yang sesuai yang aku inginkan dan yang membutuhkan match gitu loh, nggak ada. Jadi kalau jadi misalnya suka bikin sistem buat bikin gambar yang oke gitu kan. Di Indonesia yang bikin kayak gitu kan nggak ada. Misalnya Singkangseng dan kerja dengan Singkangseng gitu, bikin Singkangseng. Kayak Indonesia kan nggak ada yang jualan Singkangseng kan, nggak ada yang bikin Singkangseng. Jadi ya udah match-nya di Jepang. Itu kalau gampangnya kayak gitu. Atau lah, adikku juga bagian dari orang yang kena iming-imingnya Jepang gitu kan. Kan dia ngomong masalah bonus demografi Indonesia yang di 2045 itu usia produktif. Nah, sedangkan Jepang sing mbok omongno kan. Nah, itu piye? Usia demografi, bonus demografi atau justru yang terjadi di Jepang sekarang itu nek sumber daya manusia piye? Kan terkenalnya kalau Indonesia itu kan memang usia produktif sekitar 27, 28 ya. Muda banget. Jadi kan kelihatan piramidnya itu kan usia kerjanya banyak. Dari situ udah power ininya istilahnya working power, artinya resource-nya kan gede kalau Indonesia. Anak mudanya banyak. Karena yang generasi tuanya kan ya karena udah udah lewat usia produktif ya, ada memang mungkin karena usianya lanjut jadi udah enggak, dan berkurangnya kan alami kalau Indonesia. Nah kalau di Jepang kan ini kan piramidnya terbalik ya, jadi bayinya dikit sing orang tuanya banyak karena nggak meninggal kan, tingkat kematiannya kan rendah. Nah dari situ kan ya udah jadi orang kalau istilah kebutuhan tenaga kerja itu Jepang lebih butuh daripada Indonesia. Ini aku salah ngomongnya, maksudnya aku nggak boleh ngomong kayak gini ya, tapi Jepang itu perlu gitu, tenaga kerja itu menurutku demand-nya tenaga kerja itu lebih besar di Jepang daripada di Indonesia. Nah kayak gitu. Dan secara kalau kita ngomong gamblang ngomong garis besar ngomong general umum. Topik yang gede, topik Indonesia itu kita akan sering berpendapat bahwa kenapa kok nggak ke Indonesia gitu membangun. Nah ya. Ada banyak sekali kan sebenarnya kan anak-anak yang ingin misalnya membangun, maksudnya ingin kembali ke balik ke asal, ke negara asal gitu ya, negara asal, terus ingin berprofesi sebagai apa gitu ya. Ya. Cuman lapangan pekerjaan juga nggak ada, ngerti nggak maksudnya? Jadi kenyataannya sih kan secara logis ya kembali aja gitu ya ke Indonesia misalnya. Tapi sebenarnya kalau dia ingin misalnya dia orang Indonesia terus misalnya ingin ngajar gitu ya, atau ingin berprofesi sebagai ini di Indonesia, tapi dan tidak ada sebenarnya. Lapangan kerja itu tidak ada, kenyataannya itu tidak ada. Nah kayak gitu malu. Jadi kelihatannya sih memang banyak pekerjaan gitu. Cuman ya mungkin karena kapasitas, nggak semua orang entrepreneur soalnya ini ya apa? Ya lah. Orang-orang yang belajar itu kan di luar negeri itu nggak semuanya entrepreneur punya jiwa punya jiwa pengusaha gitu ya. Jadi kalau semuanya jiwanya pengusaha, ya udah pasti banyak ya lapangan pekerjaan yang bisa dibuat. Tapi kan nggak semua orang punya jiwa pengusaha, dan jiwa pengusaha itu kan
nggak cuma jiwa loh ya, tapi keahlian juga, keahlian membuat perusahaan, mengelola, membangun manajemennya. dari nol, manajemen. Kalau dilihat apa secara detail itu, nah itu. Jadi peluang untuk dia berkembangnya itu Sedikit. Waktu. Nah kayak gitu, dan manusia kan hidupnya juga terbatas. Nah ada yang memang, dan memang kesempatan juga ada yang misalnya oke, yang kembali ke Indonesia dan kesempatan kebetulan ada, nah itu sukses pasti. Nah itu mungkin asumsiku ya paling cuman beberapa orang gitu. Kayak gitu mungkin. Jadi apa istilahnya, idealisme. Bahasa Jepangnya nggak apa-apa. Idealisme dan kenyataan tuh kadang nggak cocok, nggak match. Nggak sinkron. Idealnya kan kembali terus membangun gitu ya. Tapi kenyataannya itu nggak seideal itu. Gitu. Asli loh. Dan yang tahu itu orang yang ngalamin sih, teman-temanku misalnya, orang-orang teman-temanku yang misalnya yang udah pingin kembali ke universitasnya dia untuk misalnya ajar misalnya. Tapi ya namanya orang Indonesia kan jumlahnya banyak dan pasti posisinya udah nggak ada. Kayak gitu. Banyakan manusianya. Ya karena ya itu tadi demandnya kecil, demand. Jadi beda kayak yang kamu sampaikan di Jepang tadi ya kan. Demand-nya lebih gede, kesempatannya lebih banyak. Ya kalau secara gampangnya ngomongnya kan demand-nya lebih besar di negara ya misalnya kalau orang belajar di Jepang ya di Jepang gitu. Dan peluang juga kan Mandu kayak gini kan, peluang dan kesempatan kayak gitu kan juga nggak match sama idealnya, apa kenyataannya gitu. Ini idealnya ya. Ini informasi yang menurut saya ya, Andi, ketika kamu sudah lama tinggal di sana dan melihat situasi di sana, kemudian membandingkan dengan teman-temanmu yang berpendidikan dari Indonesia terus punya pendidikan di Jepang, kemudian dia balik dengan harapan ada posisi, ada tempat yang sesuai dengan apa yang menjadi concern mereka, ternyata itu tidak, yang Mbok sampaikan tadi tidak seideal apa yang menjadi bayangan. Sehingga akhirnya ketika dia itu ternyata balik lagi ke Jepang lagi dan ternyata justru malah diterima, ya kan itu menjadi akhirnya ya wis kan. Nah, aku nang negaraku dhewe ora duwe nggon gitu. Tidak ada tempat gitu. Sehingga tapi ini ya jangan dipikirnya secara apa ya, bukannya secara emosional, artinya ya, jadi bukan kita nggak punya tempat karena kita nggak dianggap orang Indonesia, nggak, maksudnya gitu. Asumsi apa pemikiran kita gitu. Karena saya juga ngerasa, aku juga ngerasa kalau ataupun bukan dari kalangan akademisi, aku yang orang bebas saja ya, ketika aku mau wirausaha pun aku butuh capital modal, nggak ada yang ketika aku bekerja ya pas buat makan, jadi ini nggak ada ruang untuk kita itu lebih bisa kreatif gitu. Akhirnya tanpa mikir aku gajian sesuk piye, sedangkan di negara maju itu ketika kita bekerja biasa, ya kan, untuk makan dan perumahan cukup sehingga dia bisa mengeksplorasi lagi lebih gitu loh. Nah itulah, itu kan berarti perkembangan ekonomi gitulah artinya. Kita nggak melihat kebutuhan rumah tangga apa-apa atau apa-apa nggak ngerti kan. Tapi pada faktanya kalau misalnya kita berbicara iPhone itu kan sesuatu yang general. Taruhlah iPhone itu gadget yang sudah mendunia. Tidak semua orang Indonesia itu punya iPhone 7, iPhone 8, atau iPhone 11 gitu. Tetapi kenapa justru ketika kita di Hong Kong rata-rata semuanya iPhone 11 kan?
Jadi di situ aja juga bisa menjadi, menurut saya ya, pemikiran saya, itu menjadi tolak ukur bahwa membeli sebuah iPhone itu kalau di Indonesia sebuah kemewahan. Tapi ketika di Hong Kong misalnya, itu sudah wajar alat-alat komunikasi sing wis biasa dituku, walaupun sing liane ya enek gitu. Membeli itu, maksud saya bisa memberikan gambaran tolak ukurnya. Maksud saya itu gitu. Kalau di Jepang pun ya kayak gitu kan. Awakmu bilang kan, yang sewa rumah dengan gajimu itu selisihnya kan, ibaratnya kan, ketika dibicarakan gitu. Artinya tingkat save-nya itu lebih tinggi gitu. Atau mungkin karena mungkin ya enggak standar normal lah, kehidupannya normal wong Jepang kan sing sararimen kan. Jadi nyewa omah karo dhek mangan iku tingkat save-nya ya, kalau kecuali kita ukurannya gaya hidup standar gitu loh. Gak gaya hidup sing mewah lah. Jadi ketimpangan itu juga yang menyebabkan. Tapi benar nggak? Memang di Jepang itu demand-nya, permintaannya terhadap tenaga kerja itu memang besar. Nek mbok delok. Ini obrolan. Gue kan suwe nang kono, kan ngerti. Delok berita. Tadi itu aku koreksi, mungkin itu opini pribadi. Jadi aku ngelihat peluangnya itu demand-nya mungkin untuk aku sendiri itu gede, tapi untuk orang awam itu belum tentu. Oh ya, untuk awakmu gede. Menurutku karena aku misalnya aku menguasai suatu keahlian ini nih, dan memang dibutuhkan di beberapa tempat gitu, dan tidak ada yang ngisi. Nah itu kan peluang kan. Oh di Jepang. Dan kalau misalnya kenapa nggak diisi orang Jepang? Ya karena nggak ada yang misalnya nggak ada yang, ini alasannya ada kemungkinan nggak ada yang mau, atau emang nggak ada yang bisa, atau memang ya nggak asik. Ya maksudnya kayak gitulah. Banyak sekali alasan. Kayak gitu ya, Di? Iya, jadi kan kalau di Jepang tuh untuk profesi kayak awakmu gitulah kita bicaranya. Jadi kalau orang-orang, kalau kita ngomongnya IT itu sebenarnya kan IT nggak cuma depan komputer, man. Kalau orang udah di dalam IT ya sendiri, sistemnya IT, maksudnya di dunia kerjanya IT itu kan nggak cuma udah ngadep komputer gitu, tapi di situ kan macam-macam kerjaannya. Nah, ada yang kerjaannya ngurusin network, ngurusin server, ngurusin infrastruktur, ada yang ngurusin benar-benar kayak tampilan atau video, kayak misalnya orang-orang yang kerja di YouTube misalnya kan ngurusin video kayak gitu kan. Nggak semua orang suka dengan YouTube kan misalnya ya. Ini kalau ngomong nggak semua orang suka dengan YouTube, nggak semua orang mampu bekerja dengan YouTube kan kayak gitu. Jadi nah kalau contohnya kalau aku tadi ya udah kembali ke aku tadi kan ngelihatnya kalau di dunia aku ya wes ternyata di tempat di Jepang itu ada posisi yang bisa diambil, ya udah ya kesempatan kan kayak gitu. Nah sementara kalau aku di Indonesia, datang ke Indonesia kan nggak ada yang sesuai yang aku inginkan dan yang membutuhkan match gitu loh, nggak ada. Jadi kalau jadi misalnya suka bikin sistem buat bikin gambar yang oke gitu kan. Di Indonesia yang bikin kayak gitu kan nggak ada misalnya. Kayak gitu kan. Adanya cuma di negara-negara yang misalnya ya penghasil teknologi kayak itu. Misalnya intinya gini, kalau aku suka Shinkansen dan kerja dengan Shinkansen gitu, bikin Shinkansen. Ke Indonesia kan nggak ada yang jualan Shinkansen kan, nggak ada yang bikin Shinkansen. Jadi ya udah match-nya di Jepang. Itu kalau gampangnya kayak gitu. Atau aku suka Boeing gitu, pesawat kayak Habibie gitu bikin. Tapi ya udah kalau bikin Boeing ya nggak tahu deh di mana itu kan ke Jerman. Nah kayak gitulah intinya. Indonesia tidak diterjemahkan, tidak ada ruang, tidak ada tempat, dan tidak ada
penerjemahan apa yang menjadi keinginannya dia gitu ya. Dan nggak ada orang-orang yang apa ya, yang ya komunitas itu nggak ada, man. Kalau kita ngomong komunitas itu bagusnya gitu, komunitas penyuka Boeing misalnya, atau penyuka pembikin Shinkansen itu nggak ada di situ, kayak gitu. Nah, membikin sesuatu kan harus bersama-sama. Oh ya, Nggak bisa sendiri, Nah, kalau aku misalnya mau bikin Shinkansen tapi di Indonesia dewe, yo seru das. ini 100 tahun lagi gitu kan. Ya. Sangat. Nah, kayak gitu. Nah, ya itu tadi, kalau misalnya ada orang-orang Indonesia yang suka bikin Ferrari atau bikin apa ya, misalnya bikin teknologi, kita kadang kayak gitu itu kan. Bikin teknologi misalnya yang mutakhir gitu ya, mutakhir. Tapi adanya di luar Indonesia, ya udah, ya nggak ada pilihan. Kecuali kalau Indonesia beli perusahaan Boeing terus taruh di Indonesia. Mantap. Atau ya itu kayak gitu. Jadi kan orang yang kalau urusannya sama teknologi itu kan ini batasannya macam-macam. Jadi nggak ngerjain itu kan nggak cuma sendiri. Ya, part ini, bagian ini, terkonsentrasi. Nah, itu memang yang concern sekarang si Mardi Guwowi itu bahas bahwa Indonesia itu punya kans besar, punya potensi besar, tetapi ketika regulasi aturan-aturan itu tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan posisi, tempat, yo bisa akhirnya ngalih ae lah. Aku ambek sing wong nampani aku kayak aku jadi kuli men nang Indonesia, jadi kuli bayarannya mau 50.000 lah. Aku jajal wingi nang Jepang jadi kuli 5 hari 6 hari bayaran. Guys, sewa omah ini kan cukup. Jadi artinya kan ya saya berpikir ya, kenapa enggak aku banting aja kemampuanku untuk grow up di luar. Ini yang kemarin yang aku bicarain sama temenku SMA Jawara, kemudian dia masuk ke Kementerian Pendidikan. Dan yang katanya dia mau project manusia Indonesia sampai 2045 membuat kayak itu tadi. Jadi kayak sources sumber-sumber untuk supaya mereka kembali ke Indonesia dan coba berkaryalah gaya Indonesia opo nah dikek inggon ngono jirene itu masih dalam bentuk konsep. Tapi ya sudah. Tapi benar Nek, aku kembali lagi balik nanya ya kan. Ada nggak pengalaman memang awakmu atau mungkin temanmu lah kalau bisa yang ya awakmu sendiri, kamu kan alma maternya di ITB gitu. Ketika sempat ngobrol dengan entah dosenmu, entah apamu yang di lembaga itu, di universitas itu sih, terus ngomong tentang tawaran atau bagaimana, pernah nggak? Ada nggak? Nanti ya udah pulang aja bantu-bantu di sini kayak kita bikin apa gitu. Nggak pernah ada. Dulu malah aku yang approach ya dulu. Nanya. Ya kan, ya setelah menjelang wisuda lah ya. Wisuda. Ya tapi S2? Wisuda S2. Ya terakhir lah pokoknya udah mau cari kerjaan. Ya itu kan ya approach ke universitas. Tapi ya namanya universitas kan nggak ini kan pasti ya itu tadi prinsip matching dan peluang dan posisi itu kan selalu ada. Jadi nggak asal timing itu nggak 100% langsung pas koyok skrup mur dan skrup gitu ada. Tapi kan harus jadi ada proses menunggu, ada proses mengabdi berapa tahun dulu gitu. Nah kayak gitu. Nah sementara yang udah menunggu posisi itu kan banyak di Jepang. Ya Indonesia. Enggak, di Indonesia. Posisi itu kan udah banyak yang akan mau ngisi gitu. Nah, akhirnya ya udah jadi bakalan mungkin butuh
ya bertahun-tahun untuk bisa mengabdi 100% gitu. Dan ini nggak cuma di Indonesia, Mandu. Posisi akademis itu untuk sampai ke tenure itu Tenure. 100% tenure position itu dapat jadi dosen. Oh, Dari dosen di universitas itu butuh lama gitu, bertahun-tahun. Nah kayak gitu. Nah itu nggak cuma di Indonesia ya. Nah di luar negeri juga gitu. Di luar negeri kita harus non tenure dulu berapa tahun dulu kayak gitu baru. Nah yang nunggu sebagai posisi sebagai non tenure itu juga nggak cuma satu orang, pasti banyak kayak gitu. Nah itu di mana-mana sama. Nah itu kan ya karena lembaga pendidikan itu terbatas, ya cuma segitu, alokasinya ya segitu. Ya sudah akhirnya ya ini kan tadi kamu kalau nawarin ada yang nawarin juga tergantung timing beneran. Kalau dosennya misalnya emang posisi kosong gitu, benar-benar kosong, ya pasti mereka nawarin. Kalau enggak, ya enggak. Soalnya yang enggak bakalan kosong menurutku. Kecuali emang bikin universitas baru. wah. Nah ini yang mungkin Mendikbud mungkin bisa itu bikin universitas baru atau membuka memperbesar kapasitas universitas sampai dosennya nggak Nggak ono sing isi sampai butuh orang gitu. sampai dosennya kewalahan, nah itu baru. Nah kayak gitu Mandu. Cuma nah itu kembali lagi universitas jurusan kalau akademis ya itu tergantung minat juga. Kalau misalnya mahasiswanya dikit, nggak ada yang minat di situ kan ya demand untuk pengajar ya dikit demandnya permintaan. Makanya posisi jadi dikit. Nah kayak gitu. Dan kalau jurusan itu peminatnya dikit, enggaknya itu kan ya tergantung sama kalau IT ya tergantung industrinya berkembang atau enggak. Balik lagi, muter lagi. Industrinya nggak berkembang, terus nggak ada yang ingin belajar di IT, misalnya ya wes. Mahasiswanya dikit, dosennya pun semakin kecil posisinya. Ya udah akhirnya cari di negara-negara yang posisinya yang industrinya berkembang. Karena Nah, kayak kemarin gitu. karena kemarin juga ya, Di. Jadi ini juga cerita juga ya masih berhubungan dengan kualifikasi atau permintaan pekerjaan itu. Temanku ada yang di BRI, kemudian dia di bagian remittance ya, pengiriman uang dan habis itu bla 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 ngurusi itu. Nah, kebetulan, nah ini lagi di Jepang kan banyak tuh orang-orang Indonesia yang magang, yang selalu akan mencoba membutuhkan untuk pengiriman uang ke Indonesia. Akhirnya kan dibutuhkan company kan. Akhirnya kan ada company yang ngurusi tentang pengiriman itu dari rekening di Jepang, duit di Jepang menjadi duit di Indonesia. Bahkan sampai akhirnya itu meng-hire orang Indonesia dan kata nyarinya itu di AdLink atau apa ya? LinkedIn. Hunter apa? LinkedIn. Nah, LinkedIn. Jadi headhunter katanya kan mengambil sources-nya, sumber dayanya itu dari situ, dan kebetulan company itu sudah deal-dealan, udah ke imigrasi juga, udah memberikan visa, tinggal berangkat aja karena masih corona ini kan, untuk ditaruh di perusahaannya yang di sana, yang mengurusi tentang masalah remittance dan sebagian juga mengurusi pada hukum-hukum remitansi, perpindahan uang dari Jepang ke Indonesia. Nah di situ aku ngelihat kan, berarti pada prinsipnya orang luar itu justru bisa menerima wong Indonesia sing punya capable atau experience yang kamu pernah
bilang ke saya bahwa kamu mesti tulis apa jenenge portofoliomu, apa sing tahu mbok alami, dan terus mungkin diletakkan di situ, mungkin kemampuanmu itu ada yang membutuhkan di luar-luar sana. Iya, menurutmu iya? Ya emang kayak gitu. Emang kan kalau kita ngomong tentang ketenaga kerjaan kan nggak ada batasan negara, Mandu. Pembicaraan kan udah beda lagi. Jadi emang bisa dipisah itu sebenarnya. Ketenaga kerjaan kan ya udah, dia nggak ngelihat negara, kecuali negara-negara yang emang ditutup lah ya. Kayak misalnya Korea Utara gitu, atau negara mana yang emang nggak boleh gitu. Selama dia masih bisa bergerak, masih bisa mobilitas ke negara itu, ya udah mereka akan bayar berapapun untuk misalnya bayarin dia terbang, asal punya budget loh ya. Negara perusahaan kan nggak semuanya punya budget. Ya pasti kan terjadi negosiasi kan, terjadi tapi mereka nyarinya di itu tadi apa namanya LinkedIn. Yang aku bilang dulu itu kamu bikin portofolio masukin situ. Nah, ya itu sampai detik ini. Nah, aku ketika ngomong sama temanku yang di Malaysia yang jadi manajernya yang bank BRI di Malaysia itu, di Malaysia Timur juga ngomong, berarti kan sudah sama. Kalau sudah di taraf kelas pemahaman pemikirannya ke luar negeri dan lihat itu, masukkan ke situ. Dan nanti siapa tahu, karena di kantong-kantong tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong itu pasti yang di Jepang juga kan, yang magang juga banyak, otomatis membutuhkan jasa itu. Dan kalau mereka menggunakan orang Indonesia untuk membantu bisnisnya mereka, kan ya win-win solution gitu. Nah, sedikit latar belakang, jadi memang tren bursa kerja ya. Tren bursa kerja setelah 10 tahun yang lalu ketika aku udah masuk kuliah itu emang kayak gitu, Malu. Jadi udah pakai situs ya. Jobs ID, misal Job Street, apa macam lah, banyak dulu itu. Nah ini mahasiswa-mahasiswa lulusan S1 biasanya emang mereka akan ngincer ya orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang setahu lah ya, ITB, UI, UGM, universitas-universitas yang yang istilahnya yang gede gitu ya di Indonesia. Kebanyakan kan gitu. Mereka targetnya juga Asia Tenggara lah istilahnya. Si anak-anak mahasiswa ini. Mereka jangkauannya emang udah Asia Tenggara sebetulnya, mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi mereka masukin portofolio, masukin resume, itu di situs-situs kayak gitu, LinkedIn. Nah, dari situ ya udah si pencari tenaga kerja ya dia akan nyari di situ gitu. Yang match dipanggil. Terus yang nggak match ya udah mungkin aktivitasnya bakalan lokal Indonesia. Ngendon di situ. Tapi peluang itu kan nggak saat itu aja kan, pasti misalnya tahun berikutnya atau 2 tahun lagi itu pasti ada kemungkinan peluang itu ada gitu. Makanya anak-anak mahasiswa itu yang memang ingin mengabdi bekerja di perusahaan ya biasanya masukin ke situs bursa kerja kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi, dan itu ini Mando, asalkan dia punya keahlian bahasa, dia pasti dilirik banyak negara yang butuh yang bisa itu. Nah, kayak gitu. Teman-temanku misalnya yang teman-temanku yang lulusan diploma, ada temanku lulusan diploma juga. Jadi dia itu lulusan D3 tapi IT. Itu juga salah satu ini ya, dia gigih orangnya. Jadi dia cari kerjanya nggak di Indonesia aja, tapi Asia Tenggara. Jadi terus dia dapat tawaran di Singapura kalau nggak salah. Tapi dari Singapura itu dia itu perusahaannya cabang dari perusahaan Jepang, makanya dia sering bolak-balik Jepang Singapura.
Dan aku sering ketemu sama dia, terus aku juga sering-sering nanya, dulu kok bisa sampai kerja di Singapura gitu kan. Nah itu ya dia prinsipnya sama sih kayak tadi itu, masukin ke situs bursa kerja itu. Kayak gitu. Jadi udah bukan koran, Mandu. Apply pekerjaan kan bukan koran, bukan Masuk ke ya perusahaan bukan, tapi sudah ke sebuah situs ya, ke media atau di begini ya, maksudnya di platform ya, di tempat terus orang portal portal. bursa kerja. Jadi orang yang nyari itulah yang melihat kualifikasi dari situ yang diterapkan kan, yang maksudnya yang dibikin, yang ditaruh di situ. Jadi dunia modern. Tapi jadi bisa nyari kerjaan di situ, bisa dan bisa dicari gitu. Pokoknya timbal balik lah istilahnya. Kayak gitu. Nah, kalau keadaan Jepang menurutmu sekarang ya kan, memang kan awakmu wis suwi lah paling tidak aruh lah posisi sampai kemarin ngomong bahwa yo butuh pekerja itu ya butuh dari luar untuk masuk itu ya. Nah, potensi yang terlihat gitu loh kira-kira. Dan kemarin ada yang unskilled, terus medium, terus profesional kan. Nah, terakhir kan aku bilang kemarin kan digodok undang-undang, ada undang-undangnya. Dan saat ini perkembangan itu sudah sampai di mana, atau memang juga sudah mulai, atau masih diperdebatkan, atau ya apa? Sing mbok delok. Oh ya, ini udah ada kok di visanya, sudah ada visa yang medium itu, visa yang non ya skill tapi medium, bukan yang khusus kayak IT atau kedokteran gitu enggak, tapi yang lebih ke kayak apa petugas di toko gitu ya, atau kasir, atau petani, atau nelayan, atau ada sudah ya, sudah. Udah ada visanya, dan udah sering banyak di YouTube tuh orang-orang ceritain kerjanya gitu. Jadi apa nelayan di mana gitu, ada yang terus ada yang orang luar yang masuk ke Jepang. Orang Indonesia juga ada. Nah, jadi ada yang istilahnya tapi ya kalau ini aku agak rancu ya, apakah dia itu magang atau yang visa skillnya medium ya, aku kurang. Kalau nelayan tuh menurutku soalnya butuh skill. Ya. Nggak cuman magang soalnya kayak gitu. Pertanian dan ABCD bla 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 bla. Ada ya. Dan kayak petani juga gitu kan, petani. Di YouTube ada, sempat lihat. Teman ada orang Jepang yang share, dia meliput orang-orang Indonesia yang kerja jadi nelayan. Nelayan ya. Cuman kan ya detailnya dia punya channel atau enggak aku kurang tahu. Si nelayan. Tapi nge-share sebuah konten. Si orang Jepangnya. Nah, orang Jepangnya itu nge-share konten. Berarti pasti bahasa Jepang ya. Orang Jepang. Oh, dia bahasa Indonesia. Oh, nanti share linknya ya. Ya. Karena ya aku juga menginginkan bahwa kita itu bisa jadi alur ya, kita bisa jadi jalan di mana membuat orang terinspirasi atau memotivasi, oh iya apa mas, oh enak tau ternyata. Nah, jadi untuk memotivasi agar mereka itu juga belajar bahasa untuk kalau kita itu ngerasa bahwa di negara kita itu ngerasa ya opo kakean ngeluh, kakean opo, ya kita bisa memberikan gambaran-gambaran terhadap sebuah potensi dan beritanya itu bukan hoak gitu. Apalagi justru kita bisa menjadi ngomong elek kan penyalur opo makelar opo ya, ibaratnya kan kita penyedia data atau iki loh enek ngene jadi sampean mesti prosesnya begini. Walaupun sekarang itu juga di Indonesia akan
ya tetap marah bahwa ketika nyari kerja itu harus bayar sekian puluh juta lah, inilah itulah, kan itu sesuatu yang menurutku piye lah, per human trafficking kan jadinya jatuhnya. Tapi ketika ada sebuah company di Jepang yang memang sing duwe ya, kapabel kemampuan yang dia minta kan, ya bisa gitu loh kita menjadi penghubungnya. Terus akeh ya berarti wis medium skill ya. Dan undang-undangnya pun sudah ada. Kalau yang medium skill tuh yang paling jelas kan yang ini, yang apa, kasir di toko. Mereka canggih-canggih bahasa Jepang tapi orang aku Indonesia. belum pernah lihat orang Indonesia. Yang ada orang mana? Orang Thailand, orang Vietnam, India, pokoknya Asia Selatan. ya. Terus ada yang Vietnam. Terus kebanyakan sih Korea dan Cina, masih dekat-dekat dengan Jepang. Tapi kamu bisa ngerasain pada saat datang atau ke tokonya itu bahasa Jepangnya dia atau dia canggih. Dia orang asing maksudnya. Kamu tahu kalau dia itu bukan orang Jepang kan? Wajahnya udah jelas. Jelas ya. Orang Cina dan Korea itu punya karakter sendiri, dan orang Jepang juga punya karakter masing-masing. Dan gesturnya itu beda. Ini menarik ini di sini. Menurutku, aku ke Jepang besok harus cari yang begitu. Jadi harus kita harus dapat, maksudnya dapat konten gitu loh, untuk membangkitkan kreativitas bahwa nek awake dhewe nang Indonesia iki aja nyalah-nyalahno negara terus ngono lho, Dik. Tapi gue belajar nanang jobo iki enek ngene-ngene iki, gara awakmu iki piye gitu loh kan, maksud saya itu begitu. Yang nyalah-nyalahin negara itu siapa sih? Loh, kan banyak ketika mereka di sosial media cari COVID, cari pekerjaan susah, cari duit susah. Jadi tambah susah gitu loh. PSBB lah, pembatasan ABCD bla 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 kayak gitu kan. Maksud saya gitu loh. Jadi kita nggak kalau udah ceritanya tentang ini COVID ya di sini juga kena impact-nya, Mando. Jadi jadi banyak nih yang ada di berita itu, banyak yang akhirnya pulang si tenaga kerja ini ya. Tadi jadi si tadi yang petani misalnya. Jadi dia kerjanya jadi memilah-milah apa ya, sayur. Itu pun harus pulang akhirnya. Karena? Ya karena dagangannya ya tahu sendiri. Ada yang kayak gitu. Terus ada yang mau datang tapi ya nggak bisa karena ya transportasi kan terhambat sekarang. Nah, kayak gitu. Jadi kan sekarang kan tahu sendiri kan kalau toko-toko gitu kan, restoran itu kan ya berapa persen kan turun ya ini omsetnya, dan pengunjungnya juga turun. Nah dari situ kan demand ke sayur mayurnya juga berkurang. Nah dari situ kan berdampak. Ya udah dampaknya ini kalau COVID loh ya, jangka pendek sekarang ini. Tapi kalau seandainya bicara normal, industri berjalan, jadi ya oke. Cukup ya. Keren berarti. Ya, saya kan memang aku ayah kudu ke Jepang itu juga. Ayah aku ngelihat potensi yang kayak gitu pingin eroh gitu. Jadi mereka alurnya biyen ya terus toko sekolah terus metu terus kerja ngono, toko daerah asale dengan cara yang begini yang begitu kan. Karena kan enek kan sing kenalanku itu juga perawat ternyata. Perawat dari Indonesia terus di Jepang ya terus di bojo iku kan, di anak barang. Dan menurutku dia nggak mau balik dan cari kerja di Indonesia, nambah justru memutuskan nih balik ke Jepang lagi. Jadi jadi cerita-cerita seperti itulah. Nah kayak gitu aku bilang sih experience, Manu. Jadi dia kan udah punya pengalaman di Jepang.
Jadi bukan hanya kayak dorongan nggak mau di Indonesia gitu, nggak. Cuman karena dia itu udah punya experience di Jepang. Jadi itu lebih, menurutku ya, alasan itu yang lebih besar daripada nggak Balik. betah di Indonesia gitu, nggak. Nah, experience ini biasanya nentuin dia yang akan balik atau enggak. Tapi mungkin nanti kita season berikutnya bahas tentang 6 bulan visa bikin ramen. Soba, mie ramen yang dulu sempat kita mau bicara itu. Itu masih ada nggak ya programnya? Aku belum Ya. ngecek lagi. Tapi Nah, makanya kan ini next episode atau kajian-kajian di mana memang pembicaraan kita itu dikonsumsi. Yang kembali lagi aku ngomong sama bahwa kita itu ngomong, orang yang dengar itu, oh iya ono ta, oh bisa ta. Nah, akhirnya mereka tersulut gitu loh untuk mencari tahu, tersulut untuk mencoba mencari lebih dalam kayak sing mbok omongno bahwa ketika seseorang itu dirangsang dengan sesuatu terus dia nyari step pertama nyari kok guwetol banget kan. Nah, dirimu kan pernah ngomong ketika di level nyari terus tersemangat terus sudah dilakukan step awal terus nambah akhirnya suatu saat dia ternyata benar-benar bisa mencari apa yang dia mau, dan itu misalnya di Jepang. Kayak awakmu kemarin bilang ke saya kan suruh cari pendidikan bahasa Jepang yang di Kawasaki, Bu. Wis nyo internet, listen paranono dhewe. Aku wis marani kabeh, ternyata bener aku nemu bahwa ada dua lembaga courses nek ngarani kan. Dan dia justru malah mencari orang-orang Indonesia, malah presentasi di Surabaya kayak gitu kan. Nah, itu kayak sesuatu yang menurutku excited. Jadi, oh, ternyata sing diomongno, teori sing mbok sampaikan ternyata di Jepang pun ada. Tinggal kita itu kejeliannya untuk tak datangi kan yang di Kawasaki itu waktu itu kan. Dan aku nemu ada 9 biji memang, dan yang 2 memang concern. Bahkan administrasinya itu orang Indonesia, kalau nggak salah itu orang Jakarta apa-apa. Oh iya, buka kelasnya. Jadi kan excited. Ketika ada sebuah kesempatan, terus bisa ngumpulin dana kan, bisa sekolah, dapat visa diurusin ke dia kan, akhirnya berangkat cari kos-kosan lah untuk memperbaiki segala sesuatu. Mantap. Terima kasih pembicaraan hari ini yang menyenangkan. Kita tutup dhisik, nanti kita semoga bermanfaat. Nah, kita sambung lagi.